شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah hadirin wal hadirat, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang sempurna menandakan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sepantasnya lah hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita puji. Kita ini manusia dan makhluk yang lainnya hanya pantas untuk memuji. Allahu Akbar bermakna bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patutnya kita sembah, bahwa kita ini adalah hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ribuan orang Islam, jutaan bahkan miliaran juta umat Islam berkumpul di tempat, bisa jadi itu di masjid-masjid ataupun di lapangan, dengan melantunkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang sama, bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bersyukur, namun terkadang rasa syukur kita ini bercampur aduk dengan rasa haru. Karena boleh jadi tahun-tahun yang lalu kita hadir di masjid ini masih bersama dengan kedua orang tua kita. Namun hari ini mungkin salah satu di antara mereka atau bahkan keduanya sudah tiada. Boleh jadi di tahun-tahun yang lalu kita masih bersama anak kita, namun mungkin di antara kita pada hari ini ada yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena mungkin boleh jadi anaknya yang dahulu menuju menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Suami mungkin dahulu masih bersama dengan istrinya, namun hari ini boleh jadi ada suami yang hadir tanpa istri karena istrinya yang lebih dahulu menuju alam barzakh. Atau satu orang istri yang tahun-tahun sebelumnya masih bersama dengan suaminya, namun boleh jadi pada hari ini ada istri yang datang sendiri tanpa suaminya, karena suaminya yang telah mendahului kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rindu memang rindu, tapi rindu hanyalah tinggal rindu. Kerinduan hanya bisa kita balut dengan linangan air mata, dan kita hanya meyakini bahwa suatu saat nanti kita semua pun akan menyusul mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal atau batasan waktu. Apabila ajal telah tiba, maka mereka tidak dapat meminta diperlambat ataupun dipercepat sesaat pun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang istimewa karena pada di penghujung tahun Hijriah ini ada dua ibadah yang besar, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pada tahun ini berjuta-juta orang Islam berkumpul di padang Arafah dengan memakai pakaian yang sama, dengan melantunkan ucapan kalimat-kalimat yang sama. Mereka mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka memakai pakaian yang sama, ini membuktikan bahwasanya kita manusia di dunia ini sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembeda antara orang kaya dengan orang yang miskin. Tidak ada yang membedakan antara rakyat biasa dengan orang yang tinggi jabatannya. Tidak ada yang membedakan antara orang yang terkenal dengan rakyat jelata. Semuanya bertafakur, bertawajuh dengan khusyuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga yang tahun ini berangkat haji diterima seluruh amal ibadahnya, dilipat gandakan ganjaran pahalanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita berdoa semoga kita juga yang belum berangkat Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita pun semua bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini merupakan nampak jelas dari perjalanan perjuangan seorang manusia yang besar yang luar biasa, yakni Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita tahu sejarahnya. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yang dimana dalam mimpinya ia melihat ia menyembelih anak kandungnya. Aku belum sempat membahagiakannya. InsyaAllah di suatu saat kelak aku akan melayaninya, aku akan menjadi pelayan baginya. Kedua mereka pun bertatapan sehingga yang terjatuh hanyalah air mata. Tidak ada yang bisa keluar daripada mulut Nabi Ibrahim kecuali hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat-malaikat pun menangis. Mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, selamatkanlah Ismail. Wahai Allah, selamatkanlah Ibrahim. Ibrahim telah menampakkan, telah membuktikan ketaatannya kepadamu dan menjalankan perintahmu. Ibrahim telah membuktikan bahwa dia ridho dengan apa yang engkau perintahkan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan satu ekor kibas. Maka ketika telah ditarik pedang daripada pedang Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga yang terpenggal adalah satu ekor kibas yang besar. Menyaksikan itu Nabi Ismail alaihissalam hanya bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka pun berdua pulang ke rumahnya. Siti Hajar yang berada di rumah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa cemas karena dia tahu hari ini anaknya akan disembelih. Hari ini akan mati anaknya disembelih oleh ayah kandungnya sendiri. Namun ketika mendengar Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Siti Hajar pun terharu. Siti Hajar pun menangis bahagia, menangis terharu, bersedih bercampur bahagia, sambil ia pun ikut bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Daripada peristiwa ini Khatib mengajak kita semua, marilah kita mengambil pelajaran daripada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita korbankan Ismail kita. Boleh jadi Ismail kita hari ini berbentuk kekayaan kita, berbentuk kepopuleran kita, berbentuk jabatan kita, berbentuk hal-hal duniawi yang kita anggap penting dalam kehidupan kita ini. Sudah saatnya kita berkorban, mengorbankan Ismail kita, mengorbankan harta kita. Kita dahulukan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa cinta kita kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa